Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kiddos, how are you today? I hope you always stay healthy and happy. Well, today we are going to learn science, tema 5E. Hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem. Yang pertama, ada apa sih komponen ekosistem itu? Dan yang kedua, kita akan belajar tentang penggolongan makanan. Check it out. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian ekosistem. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem ini tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Yuk kita cek apa saja pengertian dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor kambing dan sebuah pohon mangga. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi lumut, dan populasi teratai. Sedangkan pengertian komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas yang ada di sungai. Pahami pengertian masing-masingnya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen abiotik dan yang kedua adalah komponen biotik. Komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan tak hidup yang meliputi komponen fisik dan komponen kimia pada suatu ekosistem. Contohnya ada tanah, air, udara, dan energi. Yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Diingat ya teman-teman. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Ekosistem alamiah. Ekosistem alamiah adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, ekosistem alamiah ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada ekosistem air, yang kedua ada ekosistem darat. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Next, ekosistem darat. Contohnya ada ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya ya. Berikut merupakan contoh ekosistem yang ada di darat. Yang pertama ada ekosistem hutan hujan tropis, yang kedua ada ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem taiga, dan ekosistem tundra. Selanjutnya kita bahas ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Contohnya ada sawah dan bendungan. Berikut adalah contohnya ya teman-teman. Di situ ada gambar sawah dan ada gambar bendungan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Ada 3 jenis. Yang pertama herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora merupakan kelompok hewan yang pemakan tumbuh-tumbuhan. Karnivora kelompok pemakan daging atau hewan lain. Dan omnivora kelompok pemakan segalanya yaitu tumbuhan ataupun daging. Mari teman-teman kita pelajari yang pertama yaitu herbivora.
Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Teman-teman bisa perhatikan tengkorak dari hewan herbivora. Kira-kira begitu gambarnya ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke karnivora. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Teman-teman bisa perhatikan gambar tengkorak hewan karnivora. Gigi depannya itu sangat runcing, berfungsi untuk mengoyak makanan. Next, kelompok omnivora. Kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Contohnya ada orangutan, gorila, dan monyet. Kalau manusia termasuk jenis yang mana kira-kira? Ayo. Nah, kalau manusia itu termasuk omnivora ya, karena kita memakan tumbuhan dan daging. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next penugasan, teman-teman bisa cek ya. Silahkan dikerjakan, Miss Diah tunggu. Berlari untuk mengejar mimpi, cita-cita